Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hiding
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Hai Tribuners, balik lagi sama saya Melisa. Malam ini ada perubahan tempat kayaknya ya. Jadi ada saya dan tentunya ada teman dua saya juga, Pak Odi dan Teguh. Oke, kami bertiga kembali lagi seperti janji kami waktu berapa Kak? 1 bulan lalu ya? Iya, 1 bulan lalu kami membahas, ini beda ya Kak ya? Beda ini kualifikasi. Piala AFF yang diubah jadi namanya ASEAN Cup. AMEC ya? ASEAN Cup. ASEAN Mitsubishi Electric Cup ya. Nah, malam ini Indonesia melawan Myanmar. Indonesia bawa ini ya pemain under 22 yang paling muda di antara pasukan yang lain ya Kak ya? Iya betul. Nah, ini sebelum kita bahas lebih lanjut, dikit aja Kak kita bahas tentang pertandingan kita yang waktu itu lawan Arab ya. Iya. Yang ini memang agak melenceng, maksudnya biar kita sebelumnya kita bahas AMEC, jadi kita bahas dulu yang kualifikasi kualifikasi ini ya Piala Dunia ya. Iya betul. Sebentar aja, menurut Kakak pertandingan itu kan kita pertama kali menang ya dari Arab ya. Untuk berapa tahun sejarah juga itu ya Kak. Ini kita kaitkan juga dengan pemain senior dan pemain under 22 yang tentunya kan kita nggak pakai senior karena ini bukan FIFA ya Kak, bukan termasuk dari FIFA Match Day juga ya. Tapi katanya dapat poin juga. Tapi tidak terlalu. Mungkin kita bahas dulu tentang highlight pertandingan melawan Arab waktu sebulan yang lalu. Gimana Kak? Ya, mau tidak mau sampai sekarang hegemoni kemenangan kita melawan Arab Saudi itu masih terasa sampai sekarang ya. Benar. Hype-nya itu masih dibicarakan di mana-mana, sampai publik dunia juga membicarakan hal itu kan. Apalagi yang menariknya pada pertandingan ini Mel, sang pahlawan kita Marcelino Ferdinand bermain nih Mel. Diragukan orang ya. Sempat diragukan orang, Marceng rupanya on fire pada pertandingan sebelumnya Mel. Nah, yang menariknya kan dia malam ini main tentunya, apalagi dengan bukan merendahkan level dari ASEAN Cup ya. Dengan tentu grade-nya lebih sedikit di bawah dari Piala Dunia ini, tentu percaya diri Marceng lebih tinggi lagi. Apalagi beberapa penggawa timnas senior di kualifikasi Piala Dunia ada di tim ini Mel pada malam ini. Menurut Kakak sendiri Kak, pengaruh Marcelino apakah penting di squad ini? Tentunya sangat penting menurut saya Mel. Kenapa? Karena pengalaman dari Marcelino sendiri yang bermain dari berbagai kelompok usia sampai senior, iya itu sudah tidak diragukan lagi Mel. Dia menjadi salah satu kartu truf atau andalan Sintayong sendiri. Marcelino Ferdinand ketika dia dalam kepercayaan diri tinggi Mel, permainan dia sangat luar biasa. Seperti pada lawan Arab Saudi, dia berbicara kepada Sintayong di jeda istirahat babak kedua, dia bilang saya percaya diri, saya akan mencetak gol lagi, dan itu terbukti. Ini hebatnya Marcelino Ferdinand Mel. Walaupun dia berkali-kali dihujat, berkali-kali sempat underperform, tetapi dia masih bisa kembali lagi on fire. Contoh yang bagus untuk teman-temannya malam ini ya. Benar sekali Mel. Itu harus kita ingat, walaupun kita pertandingan sebelumnya jelek, bukan berarti kita selamanya jelek. Kak, kalau bicara Marcelino juga kan dia katanya nggak menuruti taktik Sintayong kan waktu dia di Arab itu kan, yang melawan Arab itu kan, yang di GBK kan. Itu menurut Kakak gimana Kak? Bakal diganti lah dia kan di babak kedua seperti kata Kak Audi tadi, dia percaya diri bakal ngegolin juga itu gimana? Iya, dengan gol pertama dia yang di babak pertama itu kan menambah percayaan diri dia ya, sehingga ya
pelatih itu tidak, walaupun tidak sepenuhnya taktiknya tidak dijalankan, tapi ada improv yang memang membuat permainan semakin padu, ya mungkin tidak masalah juga kan, tidak semena-mena walaupun tidak menuruti taktik langsung diganti kan, tidak seperti itu. Tidak menuruti taktik, tidak berjalan dan permainan menjadi hancur, mungkin itu yang bakal diganti. Kalau ini kan buktinya bukan tidak menuruti taktik Sintayong, tapi permainannya semakin bagus dan dia mencetak gol gitu. Yang paling menonjol menurut kakak selain Marcelino, Calvin Verdong. Calvin Verdong itu paru-parunya 12 atau apa sih? Tapi itu man of the match lah menurut saya kalau dibanding Marcelino, walaupun dia ngegolin lah ya. Itu kan usaha dia yang lari dari kanan itu kak, yang sayap kanan itu kan. Karena belum lagi yang waktu terakhir dia pincang-pincang dari depan ke belakang. Ya mungkin pertimbangannya karena Marcelino mencetak 2 gol dan itu menjadi momentum Indonesia, kemenangan Indonesia itu menjadi nilai lebih daripada Calvin Verdong, seperti itu. Calvin Verdong juga masuk tim of the month, Deman di Eredivisie kan? Eredivisie yang terbaru juga yang terakhir kan. Tapi jadi center back ya? Iya kalau tidak Iya jadi posisi back ya. pernah dipakai Sintayong di center back juga kan? Center back, CB kiri tadi. CB kiri. Ini CB tengah kalau aku lihat pemain baru-baru ini. Oke. Sudah kita bahas itu gimana kalau ini kan kak ya, malam ini kan ngelawan Myanmar. Myanmar kabarnya pakai timnas senior ini squad senior itu saya tahu dari Serari, dan Serari kan jadi kapten nih mendampingi Sintayong waktu press con kan, dia bilang katanya dari beberapa preskon yang kita dengar biasa kita percaya diri kan kak waktu ngelawan Arab, lawan Jepang itu kan percaya diri bakal menang lah atau gimana jalannya ini, tapi Sintayong kayaknya tidak terlalu muluk-muluk, maksudnya tidak terlalu bukan nggak percaya diri juga kak dia bilang katanya bakal berusaha juga ngelawan karena Indonesia bawa tim squadnya under 20 itu dan ngelawan Myanmar yang rata-rata itu pemain senior juga. Nah Ferrari juga bakalan usaha juga, bakalan menang, dan tapi ya itu tadi kayak ini bilang kami datang ke Myanmar menjalani laga pertama Piala AFF dan saya menggunakan pemain senior Myanmar ya. Kami datang ke sini juga sebagai persiapan untuk SEA Games dan kualifikasi Piala Asia 23 tahun. Nah, tahun depan ya kalau nggak salah. Kualifikasinya tahun depan. Gimana menurut kak? Ini kan persiapan juga untuk SEA Games ya kak ya? Betul. Dan under 23 juga, itu gimana kak? Baik Mel. Memang di luar dugaan sebelumnya dengan pemanggilan beberapa pemain ini sempat menjadi tanda tanya Mel. Kenapa Sintayong memanggil rata-rata pemain muda yang dimana rataan usia mereka di bawah 22 tahun Mel. Kalau di rata-rata di Asian Cup ini kita termuda dengan 20 tahun rataan usia. Nah, ini kan sempat menjadi tanda tanya kenapa hal demikian. Rupanya Sintayong memiliki rencana atau strategi sendiri, Mel. Karena dia ingin memadukan tim ini tetap berjalan hingga SEA Games 2025 nanti, Mel. Memang ada goals yang dituju oleh Sintayong nantinya. Next step apapun hasil yang diraih di Asian Cup ini memang goalsnya untuk jangka panjang, Mel. Tetapi bukan mendiskreditkan timnas Indonesia, bahkan banyak publik luar ataupun media-media di Asia Tenggara mempertanyakan kenapa Sriwijaya FC Indonesia maksud saya bisa dikatakan mendowngrade-kan pemainnya dengan pemain yang sebelumnya dengan pemain yang ada. Kayak kata orang katanya ngeremehin, padahal nggak Betul. juga ya, padahal nggak. Ya betul. Nah, tapi demikian Mel, tidak juga kita bisa memandangkan remeh seperti itu karena beberapa kalau kita bisa ratakan bisa sampai 6 pemain itu adalah pengbawa dari timnas senior. Memang kita lihat saja di situ ada Ferrari, di situ ada Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi, Hoki Caraka dan itu artinya Sintayong memang berbicara dia akan serius dan target menyampai final walaupun dia tidak mengatakan bakal juara. Memang di ASEAN Cup kali ini memang yang benar-benar mempersiapkan tim dengan baik itu saya rasa ada pada Vietnam ya. Karena Vietnam rata-rata latihannya sampai ke Korea. Betul, Korea, dan dia memanggil pemain naturalisasinya dan pemain seniornya. Berbeda dengan Thailand. Mereka walaupun secara pertandingan laga pertama mereka menang dengan besar 10-0, tetapi nama-nama seperti Canati, Teraton Bunmatan kan tidak dipanggil. Artinya tidak jauh berbeda dengan timnas Indonesia. Nah, saya rasa malam ini Sintayong bakal membuktikan dan menunjukkan kualitas kenapa dia membawa para pemain ini, Mel.
dia ingin menunjukkan pilihannya tidak salah. Kak Teguh, kan kita tadi timnas kita kan tidak ada Justin Hubner sama Ivan Jenner kan, Ivar Jenner kan, itu menurut kakak gimana kalau misalnya tidak ada Justin Hubner, tidak ada Ivar Jenner, gimana nanti? Ya, kan memang dari awal Erick Thohir sudah mencanangkan beberapa targetnya sendiri untuk PSSI khususnya. Dan Piala AFF ini bukan target utama, malah SEA Games yang menjadi target utama harus menang. mendapat medali Karena kan kita 2 tahun emas. lalu juga Ya, dan kualifikasi dan Piala Asia U23 itu yang menjadi target yang berkesinambungan dengan Olimpiade. Kalau yang tahun 2025 ini tidak menjadi target karena dia tidak menjadi tidak masuk dengan Olimpiade, walaupun juara tidak masuk Olimpiade. Nah, balik lagi ke pertandingan timnas bukan timnas U23 ini nyebutnya tetap timnas senior sih walaupun mainnya benar, 23. tetap nyebutnya timnas senior. Dengan tidak adanya Ivar Jenner dan Justin Hubner itu kan memang backbone-nya timnas senior juga ya. Ivar Jenner jadi motor kalau bareng dengan Tom Hai. Justin Hubner jadi trio dan Rizky Ridho dan Jai Ijes. Tapi kan level tim yang dihadapin juga sebenarnya berbeda ya. Myanmar kayak ini kan Kak yang ya, kemarin lawan pemain ini. Jadi saya pikir kalau dari lini belakang Kadek Arel, Kakang dan Ferrari mungkin menjadi pilihan utama ya. untuk di back ya. Baik. Nah, apalagi kan memang saya pikir bukannya Sintayong tidak mau menurunkan pemain terbaiknya, Mel. Posisinya kalau kita mau manggil di Eropa juga tidak bisa kan seperti itu, Mel. Kalau bisa ya turun semua. Dan hampir 90% juara seperti itu. Pasti. Tapi yakin aku Kak. Iya, kalau maksudnya turun semua. seperti itu kan. Ya, jadi bukan salah Sintayong juga yang tidak mau Bukan salah dia juga. ya, memanggil pemain-pemain senior. Yang terbukti kan nggak usah yang Bukan nggak niat juga ya, kan Kak? sekelas nggak usah belum sekelas yang JIJ, Calvin Verdong yang itu, yang Justin Hubner yang main di Under 21, Young Ultre, Ivan Jenner itu saja nggak dilepas, oleh apalagi klubnya. pemain-pemain yang lainnya seperti itu, Mel. Jadi ya saya pikir ini kesempatan anak-anak muda ini untuk tampil ya dan membuktikan diri bahwa ya ini bukan ajang numpang lewat, dan dengan tidak adanya Justin Hubner dan Ivar Jenner, saya pikir ya bisa lah ditutupi dengan pemain-pemain lain, apalagi ini kelasnya masih kelas ASEAN kan seperti itu. Dan untuk kita kalau 3 belakang tadi kan Ya, siapa aja tadi Kak ulang? bisa dari yang Kakang, ada Kadek Arel kan Kakang itu main di Persib Bandung, Kadek Arel Kadek dan Arel. Ferrari. Karena kemarin di timnas U20 ya. Iya timnas U20 kan, tapi memang sebelumnya para pemain-pemain ini kan memang yang menjadi andalan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia. bukan yang dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 yang batal kemarin. Termasuk Kadek Arel juga. Kadek Arel iya, dan Kadek Arel juga ikut Sintayong di Piala Asia Under 20 yang di Uzbekistan, walaupun mereka tidak lolos fase grup kan saat itu. Dan ini memang pemain-pemainnya Memang sudah pilih-pilihan Sintayong dari semua kiper ya? juga, Oke, Dava oke. Pasha, Cahya, itu kan memang yang memang sudah disiapkan untuk ke Piala Dunia yang batal itu. Iya, benar. Di luar seperti Askari. Chemistry-nya ibarat kata sudah ada ya? Sudah ada. Termasuk sebenarnya dari Rafael Strike, Ivan Jenner dan Justin Hubner itu memang itu yang backbone-nya dipersiapkan untuk Piala Dunia saat itu, tapi batal jadi mereka bubar kan seperti itu. Menurut kakak gimana Kak untuk susunan yang back dulu aja? Nah itu dari kiper ada dari ini Kak ya, dari Liga 2 tuh siapa? Cahya dan Erlangga. Iya. Menurut kakak sendiri gimana? Nah, Berani sebenarnya kan memanggil kiper, bukan ngerendahin juga, maksudnya tuh berani untuk memanggil dari kiper dari Liga 2 juga. Dan back yang tahu sendiri kan Kak, timnas senior kita back kita tuh terkenal bagus kan. Nah ini gimana untuk di under untuk timnas senior tapi pertandingan ASEAN Cup itu? nah inilah menariknya Mel, seperti yang dikatakan Teguh tadi Mel. Sebenarnya secara umum
pemain ini bukan pemain baru ya, memang pemain memang sudah Pilihan, lama ya? bersama dengan Sintayong, tetapi memang beberapa ada debutan seperti Victor Detan Ya, Victor yang Detan memang yang sedang 18 naik daun nomor ya di 18. PSM Makassar. Nah, memang itu beberapa ada debutan, tetapi rata-rata mereka ini sudah bekerja sama cukup lama Mel dengan Sintayong ya dari berbagai kelompok umur. Nah, jadi terlepas tadi ada beberapa pemain yang dari Liga 2, terutama penjaga gawang 2 tadi, itu bukan masalah sebenarnya Mel, karena Sintayong sudah tahu dengan kualitas mereka. Karena mereka sudah sama-sama bermain. Seperti Cahya Supriyadi, walaupun dia saat ini statusnya bermain untuk Bekasi City, tetapi dia sejatinya memang kiper dari Persija Jakarta yang di loan ke Bekasi City. lagi di-loan, Iya. oke. Tetapi kita tahu sendiri memang apalagi khusus Cahya Supriyadi, dia sudah 5 kali nirbobol. Penampilannya Di sangat backup bagus, itu ya? iya sangat bagus sekali. Dia sempat membawa Bekasi City di puncak klasemen ya di Liga 2 itu. grup 1 Liga 2. Nah, artinya ini tidak terlalu menjadi permasalahan, Mel. Apalagi di situ kan banyak juga pemain-pemain yang sering bermain di senior yang menjadi tulang punggung, seperti di situ di lini tengah. Nanti ada Arkan Fikri yang bakal membimbing, di depan ada Hoki Caraka. Banyak pengalaman juga. Ya, banyak pengalaman juga. Nah, terkait 3 back tadi, Mel, saya rasa itu tidak terlalu jelek ya. Maksudnya jika kita membandingkan dengan pemain-pemain kita yang sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia, Mel. Di situ kita lihat ada Muhammad Ferrari yang beberapa kali bermain, dan juga kita lihat di situ ada Kadek Arel yang baru membawa timnas Indonesia juara di U20 ya, Piala Asia U20. Bukan Piala Asia, ASEAN Cup. Nah, sama AFF U20 kan? U20. Nah, artinya jam terbang mereka kan sudah cukup tinggi, Mer. Tinggal lagi di sini mental yang berbicara bagaimana mereka bermain dengan usia yang masih 22, di bawah 22 tahun, bermain dengan pemain yang lebih senior yang tentunya bermain tidak terlalu tergesa-gesa, tetapi mereka bermain dengan secara praktis dan bermain secara pintar. Nah, ini yang harus dimanfaatkan oleh timnas senior kita pada kali ini, Mel. Jadi jangan hanya karena pemain kita muda gerasa gerusuk, Iya, benar. mudah lelah. Dimana kalau senior kan bermainnya lebih ke taktikal, Mel. Ini yang harus kita pelajari pada malam ini, Mel. Waktu highlight juga kakak nonton kan yang lawan Bali itu lumayan Iya. lah, passing-passingnya juga. Ya, kalau kita lihat di lawan Bali United itu, Mel, memang di komposisi pertama itu sedikit berantakan. Tetapi ketika di babak kedua itu sudah cukup baik. Nah, ketemulah sedikit gambaran chemistry, apalagi terjadi kejutan lagi nih. Muhammad Ferrari ditunjuk menjadi kapten menggantikan benar. Astawi Mako Alam. Iya benar. Yang notabene Astawi Mako Alam adalah pemain senior dan kapten dari timnas senior. Nah, itu yang sangat banyak yang terjadi kejutan di laga ini nanti, Mel. Gimana kak? Menanggapi kak? Untuk kapten mungkin karena Asnawi tidak main aja sih sebenarnya sepertinya ya. Tapi saya pikir ya Tetap Asnawi bakal ya. Sepertinya tetap Tapi Asnawi, memang ha. kan Ferrari dari zaman timnas U20 Iya, juga kan kapten dia kapten terus, kan. Di sini banyak kapten, Mel. Di timnas yang kali ini ya ada Doni Arhan? Doni Oh, Tri, Doni Doni Tri, Tri kan ah, U20-nya. iya, Ada Kadek Arel juga Arel, sempat jadi kapten, dan Arhan juga pernah. Arhan Pratama dan Ferrari juga ya. Ya, Oki Caraka juga kan pernah jadi kapten. Jadi sebenarnya kalau kapten kemungkinan sepertinya kalau Asnawi main tetap Asnawi sih jadi kapten karena dia memang Karena Asnawi kan baru selesai tanding juga. Iya. Ini juga menjadi momen pembuktian diri Asnawi setelah tidak dipanggil pas lawan Arab kemarin ya. Cedera juga kan kak itu. Tapi dibantah juga kan, sempat dibantah bahwa saya tidak cedera sebenarnya itu. Mungkin ini jadi pembuktian Asnawi memang mainnya bagus seperti itu kan, pemain di Thailand dia. Apalagi kemarin melawan Wajar lah, namanya pemain kan ada underperform Iya, lah. Dulu melawan- juga dielu-elukan. melawan Persib kan juga sempat mainnya Bagus bagus ya? banget kan, walaupun sempat blunder tapi dia buat 1 assist. Dia di klubnya dia bukan bagian ini ya. Iya, di Agak sama maju dikit iya ya? agak wingback, Wingback dia. tapi sering overlapping ke depan terus nih, kayak gitu. Makanya bisa pernah ngegolin. Ngegolin, asisnya banyak kan, asisnya beberapa juga asis banyak. dari melawan Myanmar ini ya. Saya pikir di pertandingan pertama itu memang tidak ada yang mudah, tapi dengan skuad yang ada saya pikir optimis bisa lah meraih kemenangan, dan tim ini untuk lolos sampai ke perempat final itu masih mungkin kan. Ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan karena Filipina juga
walaupun menurunkan semuanya pemain naturalisasi, tapi pemain-pemain muda kan yang banyak Iya, benar, diturunkan. banyak pemain muda. Dan Laos juga, Laos juga. U2 Kamboja yang iya bukan di grup kita, Oh, Laos iya, juga U22 juga kan kalau nggak salah Rata-rata diturunkan. pemain muda semua. Iya, dan hanya Vietnam yang serius walaupun yang mau sampai TC sampai ke Korea Selatan ya. Dengan kenyataan melawan ini, klub-klub Korea juga. iya, dengan kenyataan ini saya pikir untuk lolos sampai ke semifinal itu bukan hal yang mustahil kan. Tinggal siapa yang bakal dari grup A nanti. Tapi dengan Thailand yang sudah menang 10-0, Malaysia yang hanya mampu bermain imbang 1-1, kemungkinan Thailand yang berpotensi jadi juara grup. Saatnya kita jadi runner up, kemungkinan besar melawan Thailand. Tapi Thailand juga bukan Thailand yang dulu kan, seperti tidak ada Terasil Dangda, Karena tim tadi. Bun Mata, tidak ada seperti itu. Tapi ya Thailand sebenarnya. Kalau timnas kita bagus, ngomongin PD percaya dirinya masuk final enak juga ya kayaknya. Karena targetnya cuma hanya sampai final kan. Tapi sebenarnya Pak Sumarji juga yang manajer timnas kita kan katanya nggak muluk-muluk lah, nggak final, bahkan pun final juga ada ini dia nih. Ya, itu tadi. Dia ragu, maksudnya dia nggak menargetkan Iya, itu kan tadi. dia. Karena dari PSSI tidak menargetkan Piala AFF ini menjadi juara. Malah SEA Games 2024 mendatang tujuan utamanya. yang ditargetkan harus mendapat medali emas. Ya bukan berarti meremehkan, tapi kan memang kita itu menentukan target-target tersendiri dan itu kan proses. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung main di sana langsung juara, kan tidak seperti itu, Mel. Dengan pemain-pemain ini yang sudah melawan pemain-pemain senior di negara ASEAN dan main di SEA Games nanti kan Tetap yang itu juga dilawan. pemain kita sudah main di level senior dan turun di kategori umur, dan mereka kategori umurnya belum main di piala yang senior kan, berarti kan kita punya pengalaman tersendiri ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi mereka siap saat main di SEA Games mendatang. Mentalnya Kak, yang penting Mentalnya, itu ya. pengalamannya seperti itu. Kak, sudah bicara soal back, kita bicara ke lini tengah, gelandang. Kalau biasanya kita lihat perpaduan Ivar Jenner dan dengan Tom Hee, ini Hee. kita ada Arhan Fikri ya Kak ya. Nah, Arhan Arhan Fikri. Fikri menurut Kakak bisa dipasangkan dengan siapa sih di nanti malam ini menurut Kakak? Ya, Di bagian lini tengah. Dia Ya. kan sudah sudah pengalaman ikut lumayan lah Piala Asia Iya, ikut ya. udah dia. juga. Nah, kita tahu sendiri Mel, Arhan Fikri ini salah satu gelandang kesukaan Sintayong ya. Dia seperti halnya Ricky Kambuaya yang di timnas senior. Arhan Fikri ini selalu jadi pilihan juga ketika di U23 maupun senior ini kan, menyerang senior dia selalu dipanggil Mel. Karena memang performa pemain ini sangat bagus sebagai gelandang box to box ya. Nah, mungkin di malam ini dengan komposisi yang ada dua opsi, dia bisa dipasangkan double pivot bersama Zanadin Paris, dan Marcelino Ferdinand bisa kembali ke posisi aslinya sebagai seorang gelandang. Sementara untuk Arhan Fikri, saya rasa tidak akan tergantikan posisinya di lini tengah, karena dia kalau kita ibaratkan di timnas kualifikasi Piala Dunia, dia ini ruhnya lah seperti Tom Hee lah. Nah, tetapi di sini dia bermain sedikit lebih box to box, kotak ke kotak, tetapi dia bukan tipe-tipe gelandang flamboyan ya, bukan pengatur serangan ya. Nah, menurut Kakak gimana Kak? Di lini tengah juga kan tidak terlalu banyak pemain yang ada di posisi itu ya. Mungkin di situ ada Raihan Hanan, ada Rivaldo ya. Dan itu sepertinya bisa menjadi solusi juga. Tapi saya pikir Beda kayaknya Kakak dengan Kak Udi. Ya, bukan beda sih. Arhan Fikri tidak tergantikan, tapi kalau saya pikir Raihan Hanan yang main oke Kenapa di Kakak pilih? Persija. Kan yang Ngelihatnya main di Persija itu. main oke di Persija, dan Zanadin Paris juga baru sembuh dari cedera kan, cedera panjang sekali kemarin. Ya, saya pikir Raihan Hanan lebih punya kans untuk bermain seperti itu. Dan kemarin juga kan yang main bukan Zanadin, tapi yang dicoba ya, Raihan Hanan kan. Dan untuk wingback kanan yang waktu kiri, ngelawan Bali United. iya Bali United iya. kan. Untuk wingback kanan kiri ya itu punya Asnawi, punya Pratama Arhan kalau mereka bisa bermain. Kan kabar baru kata Mel
tidak bugar ya, Asnawi. Ini pernyataan dari Coach Sintayong, katanya Rafael belum bisa main karena baru datang jam 9 malam dari jet lag Australia ya. kan, jet lag lah. Terus ada Ronaldo Kuate katanya fisiknya. Fisiknya kurang. Asnawi ya tadi sama kayak Rafael kan baru Main dari di Thailand juga. Ya kalau tidak ada Ronaldo Kuate itu di posisi apa? striker depan, Ronaldo Nah Kuate itu bahas depan. ini dulu, lini tengah dulu. Untuk itu posisi kiri sepertinya walaupun bersaing ketat dengan Doni Tri ya, tapi saya pikir Arhan Pratama Arhan bakal main ya, tetap jadi yang utama. karena dia di pertandingan lawan Arab Juga- walaupun dia nggak di posisi aslinya, dia mainnya oke juga kan. mainnya oke juga. Fighting spiritnya ada kan. Itu mungkin yang disenangi. Untuk posisi kanan ya mungkin Asnawi. Kalau tidak ada, Nah iya, kalau tidak ada tuh Robby siapa? Darwis bisa ditaruh di situ. Robby Darwis. Yang selain Arhan ada lemparan ke Itu dalam. Robby Darwis. Robby Dar- Itu Robby Darwis. Jadi bawa dua di kanan Bawa dua, kiri kanan bisa kiri semua. iya. Itu bisa jadi solusi juga kan. Banyak pemain-pemain kita yang bisa ditaruh di posisi kanan. Seperti itu Mel. Oke. 4 kan biasa sih saya kan menggunakan 3 back, 3-4-3 kan itu. Empatnya ya itu tadi. Asnawi, Pratama Arhan, Raihan Hanan ataupun Aka Fikri seperti itu. Setuju kakak? Karena perbedaan juga kan. hampir mirip kan. Tetapi kalau kita bahas secara keseluruhan ya Mel, saya rasa untuk di posisi penjaga gawang itu Cahya Supriyadi. Oke. Untuk di tiga belakang saya rasa Sintayong bakal memainkan Muhammad Ferrari, Ferrari. Kadek Arel, dan Kakang Rudianto. Nah sementara untuk fullback kanan, Nah, iya, fullback fullback kanan kalau ketika Asnawi tidak bisa bermain, benar kata Teguh tadi akan menjadi posisi Robby Darwis karena tipikal mereka sama dan kelebihan dari Robby Darwis sendiri dia sama seperti Pratama Arhan mempunyai throw in yang sangat bagus ya. Robby Darwis main di klub Persib Bandung. Nah, terus juga di posisi bek kiri mungkin akan menjadi milik Doni Tri Pamungkas. Yang dimana dia memang di Piala AFF U22 kemarin penampilannya sangat baik. Nah, untuk di dua gelandang saya rasa malam ini akan diturunkan Marcelino Ferdinand dan Ahkan Fikri. Nah, sementara di sayap kiri itu menjadi milik Pratama Arhan dan sayap kanan Victor Detan, ujung tombak menjadi milik Hoki Caraka. Kenapa saya memilih Marcelino Ferdinand dan Ahkan Fikri? Karena dengan tidak adanya Tom Hey yang tipikal gelandang flamboyan, praktis kita tidak ada pengatur serangan. Kalau si Marcelino Ferdinand bermain seperti dia di timnas kualifikasi Piala Dunia dengan bergaya role play, free roll, nah pasti ada kekosongan nih Mel. Sementara tipikal Ahkan Fikri sendiri dia lebih ke defensif, tidak terlalu menyerang dan beda opsi lagi kalau cerita kata Teguh tadi Raihan Hanan yang dipasang. Tentu ini bakal jadi penyeimbang. Siapa yang harus dikorbankan? Ya antara Victor Detan atau Pratama Arhan dengan formasi yang Teguh bilang tadi. Kalau saya lebih menginginkan dua gelandang itu Ahkan Fikri dan Marcelino Ferdinand. Di mana Victor Detan memang penampilannya cukup oke dan kita lihat sendiri di highlight di pertandingan melawan Bali United. Kengeyelan dia itu membuat pemain Bali United kelimpungan juga menjaga dia. Mungkin itu. Victor Detan tadi PSM. Ya PS Makassar. Nah, kalau kita bicara lini tengah pastinya bakal bicara soal striker ya kan? Apa? Lini depan. Lini depan menurut kakak siapa? Nah untuk lini depan tadi sudah seperti saya bilang tadi, dengan belum bermainnya Rafael Struijk, dengan belum fitnya Ronaldo Kuate. Nah iya, kita bicara Ronaldo Kuate ya kak. Dia nih cedera panjang juga ya dari Turki waktu itu. Ya dia, tapi sekarang dia sudah bermain di Muangthong Tapi United. menit bermainnya Ya memang banget. tidak terlalu banyak kan karena kita tahu sendiri di Liga Thailand ya. Liga Thailand kan sangat komposisinya kan sangat kompetitif. Artinya ini sangat bagus untuk jam terbang dia dan pembuktian untuk dia kan dimana kita kan memang regenerasi untuk pemain depan ini tidak terlalu banyak Mel. Jadi artinya inilah saatnya regenerasi ini harus ada walaupun sebenarnya sejatinya kalau Sintayong memanggil Ramadan Sananta ataupun Dimas Derajat selesai sudah. Nah, tetapi kita memang mau tidak mau dengan komposisi, dengan persiapan yang dipersiapkan Sintayong untuk SEA Games 2025, artinya kita harus memanfaatkan yang ada. Nah, inilah opsi yang tersedia.
Nah, jangan juga kita lupakan ada Arkan Kakak di sini Mel, yang dimana di Piala Dunia U17 penampilan sama Alpik, walaupun setelahnya dia sempat menjadi pergunjingan ya karena penampilannya sempat turun. Nah, artinya kita masih ada opsi-opsi lain untuk pertandingan malam ini Mel. Menurut kakak tadi siapa kak di lini depan? Pratama Arhan, Hoki Caraka dan Victor Detan. Kalau kak Kalau dengan lini tengah diisi Rehan kita lupa bahas Arhan kakak tadi kak. Arkan Kakak Menurut kakak. masih muda, masih 17 tahun ya. Menurut kakak dipasang kah? Atau cadangan? Atau Sepertinya- malah nggak dimainkan sama sekali? Sepertinya belum kalau langsung jadi starter. Kemarin jadi starter waktu melawan Bali United karena Hoki Caraka belum datang kan saat Oh, itu. oke. Dan ini Hoki Caraka sudah datang, sudah bisa bermain dengan PSS Sleman. Saya pikir Hoki Caraka masih menjadi pilihan utama dari Sintayong. Terlebih memang Hoki Caraka sudah bermain dengan timnas senior dan berbagai ajang dari Piala Asia segala macam, Piala Asia U23 segala macam. Dan saya pikir ini jadi ajang pembuktian Hoki Caraka. Apalagi dengan adanya Rafael Strike yang sudah datang dan Victor Detan yang bermain sangat oke, saya pikir chance untuk Arkan Kakak bermain itu ya ada, tapi sebagai super sub seperti itu. Dan saat Indonesia sudah unggul sekian kosong, Baru dia baru bisa menit di dituliskan. akhir-akhir. Kalau Arkan Kakak menjadi tumpuan striker untuk timnas Indonesia, saya pikir kasihan juga karena dikasih beban terlalu berat dengan usianya seperti itu. Netizen Indonesia ini kan seperti sendiri, ekspektasinya terlalu tinggi, dan bila tidak memenuhi ekspektasi itu ya kemungkinan bakal dibully kan seperti itu. Kayak kita timnas U23 kemarin kan ekspektasi itu kan nggak terlalu tinggi, tapi Iya, sudah di tiba-tiba 4 besar langsung pengen mau juara. Seperti itu, nah. Jadi janganlah memberi ekspektasi dengan beban yang berat untuk Arkan Kakak dengan usia yang muda. Apalagi kan dia masih ada punya main di Piala Asia nanti kan yang U20 kan. Dia buktikan diri dulu di sana. Tapi yang uniknya Sintayong malah milih Arhan Kakak bukan John Just Raffan. Steffen. Nah, itu juga banyak perhatian kan. Mungkin James Raven itu sudah dimiliki dengan tipenya kan hampir sama dengan Rafael Strike yang bisa membuka ruang. Dengan adanya Rafael Strike, jadi Oh, sama aja lah. pilihan-pilihan itu kan harus ada. Beda dengan Arkan Kakak yang memiliki speed kencang kan, seperti itu kan. Arkan Kakak speednya kencang dan James Raven tidak terlalu Dia tuh lebih nunggu bola. ya finisher tapi Kayak ini ya. melebar seperti finisher tapi bisa melebar seperti Rafael Oh, Strike oke. dan penyerang yang bisa defense dari awal seperti itu. Nah, dan itu sudah dimiliki dari Rafael Strike, sehingga dengan ada Rafael Strike, James Raven tidak dipanggil. Beda kemungkinan jika Rafael Strike main tidak bisa dipanggil kan. Mungkin James Raven bisa ada kesempatan. Ya, sebagai pelatih kita harus memilih opsi-opsi pemain yang memiliki Masuk akal itu. kriteria yang berbeda-beda kan, seperti itu Mel. Kalau sama aja ya Buat apa ya? kan seperti itu. Kalau nggak ada pembeda ya sama ini kan. Iya, jadi sehingga kalau memilih lini depan dengan di tengah ada Arkan Fikri dan Raihan Hanan, saya pikir Marcelino bisa ditentap seperti melawan Arab main kan, diletakkan di wing kiri ya, saya penyerang kiri, tapi dia bisa ke mana-mana kan, Iya, bisa ke kiri. tengah, bisa ke kanan, bisa ke kiri seperti itu. Dan dua striker depan saya pikir Hoki Caraka dan Rafael Strike tetap bakal bermain. Kalau seandainya Rafael Strike Nggak main itu bisa apa tuh? ya Victor Detan bisa dipakai oke juga, dan bakal punya simulasi yang terbaru. Arkan bukan Donitri yang ditaruh di depan, tapi Donitri digantikan posisi Pratama Arhan yang Di belakang. di depan, Oh. So, bahkan ada yang Makanya dia simulasi. kemarin main bareng itu kayak. Iya kan, yang itu Donitrinya main di belakang, Arhan yang di depan, kebalikan seperti itu. Pratama Arhan ya. Pratama Arhan yang di depan, karena Pratama Arhan itu ya umpan silangnya kan bagus-bagus sebenarnya. Iya, Finishingnya tendangannya lebih kenceng Pratama Arhan seperti itu. Nah, sekarang kita kembalikan ke pelatih, tapi ya saya pikir dengan di depan Marcelino, Kicaraka dan Rafael Strike itu bisa lah mereka, apalagi mereka sudah main di timnas senior sudah lama, main di under 23 Piala Asia main sudah lama, jadi chemistry mereka ada lah seperti itu Mel, dan kesempatan untuk menyetak gol ke gawang lawan ya tidak mungkin. Kak, bicara kok kak. Gimana menurut kakak?
Hoki Caraka ini Selama ini kan nggak main deh, yang untuk belum ada main kak ya? Untuk di timnas senior yang kualifikasi Piala Dunia nih. Ya, Belum ada ya? Ron 3. Ron 3 ini maksudnya. sebenarnya Hoki Caraka ini salah satu masa depan kita ya untuk di lini depan men di timnas Indonesia. Jadi hampir satu tipikal dengan Bambang Pamungkas Mel, apalagi dia salah satu penggemar Bambang Pamungkas dengan nomor yang sama 20, tapi dia mempunyai kelebihan sedikit yaitu speed dan punya teknik dia cukup tinggi. Iya, dia sama-sama finisher dan memiliki tubuh yang juga tidak terlalu pendek ya. Untuk striker dia sangat cukup baik. Nah, apalagi kalau di PSS Sleman dia bermain lebih sedikit melebar dan seringkali merepotkan lawan dan bahkan mencetak gol Mel. Nah, jadi inilah saatnya Hoki Caraka membuktikan kenapa dia selalu dipanggil Sintayong walaupun selalu banyak hujatan kenapa memanggil Hoki Caraka, tidak memanggil Ramadan Sananta, memanggil Hoki Caraka, tidak memanggil Dimas Derajat. Nah, artinya di sinilah Egy nggak dimainkan malah betul. pilih Hoki Caraka, padahal Egy top skor Iya. Liga 1 kan kak? Untuk pemain lokal. Iya. Pemain lokal maksudnya di Liga 1. Iya, untuk lokal. Nah, artinya di sini Hoki Caraka harus membayar dan membuktikan kepercayaan dari Sintayong itu, Mas. Sama seperti ini. Iya, balik lagi. Hoki Caraka semenjak timnas Indonesia mendatangkan pelatih striker, Iya, jadi makin gacor ya. Dia beberapa kali sudah mencetak gol baik dari heading, dari ini, Itulah dari- yang sering saya lihat di media sosial kak, sorry mau. Harusnya kan striker itu belajar di klub kan kak? Nah, Tapi berbeda. Nah, itu gimana menurut kakak? Kak Sorry, Teguh gitu. dulu, Kak Teguh Iya. dulu itu gimana? Jadi dia makin gacor gara-gara belajar dari timnas. Harusnya kan yang dibawa dari klub ke timnas kan, itu gimana? Iya, Kak? karena Pendapat memang kakak? dari dulu klub itu tidak spesifik mempunyai pelatih seperti pelatih kiper, pelatih bertahan, pelatih penyerang, tidak spesifik seperti itu. Memang ada pelatih utama dan didampingi beberapa asistennya. Dan itu diaminin oleh Hendro Kartiko yang sempat berbincang dengan Arya Sinulinga bahwa dari dulu pelatih kiper itu tidak ada di klub-klub dan baru ada ketika Hendro Kartiko bermain di timnas nasional Indonesia, dan itu bukan hal baru. Dari dulu memang seperti itu, apa pelatih kiper aja tidak ada, apalagi pelatih striker kan seperti itu. Dan kalau pelatih kiper kan lebih spesifik kan, itu aja tidak ada kan. Kalau striker kan Dari dulu ya, Kak? dari dulu Dari- diaminin oleh Hendro Kartiko, dan kenyataan memang seperti itu. Dan ini kembali lagi di beberapa klub ya, sebutnya tidak semua mungkin tidak memiliki pelatih penyerang, dan timnas Indonesia membuka pelatih penyerang, Membawa ya, membawa Sintayong. pelatih penyerang. Dan itu kan juga dimulai dari Indra Safri, juga sudah mulai saat menjadi juara SEA Games kemarin, di mana ada kipernya, ada lupa saya. Pelatih kipernya ada. Pelatih bertahannya ada Nova Arianto, di bawah saat itu ada pelatih penyerang ada Kurniawan Dwi Yulianto. Kan itu kan sudah spesifik masing-masing, dan untuk Sintayong dia tidak membawa itu tapi membawa gerbongnya dari Korea Selatan, Iya, benar. seperti itu. Nah, dan saya pikir ya memang klub-klub itu harusnya ada seperti itu. Jadi dari klub ke timnas berkesinambungan seperti itu, Mel. Itu gimana kak? Gimana? Jadi di era sepak bola modern ini Mel, lapangan itu dibagi tiga, depan, tengah, belakang. Artinya saat ini hampir rata-rata di seluruh klub di timnas. Jadi setiap pelatih itu ada pelatih kepala dan asisten pelatih yang melatih di per lini, Mel. Jadi berbeda kalau zaman dulu kita cerita sepak bola dahulu, saat ada satu pelatih kepala cuma didampingi dua asisten pelatih yang dimana cuma hanya menggantikan peran-peran saja. Nah, tetapi saat ini sepak bola semakin maju, taktik semakin luas. Artinya hampir rata-rata ini apalagi khususnya di liga-liga profesional itu memakai pelatih di masing-masing posisi, Mel. Tiap-tiap Iya, ini di setiap pos. Bahkan memang ini yang jadi permasalahan, ini memang dari grassroots kita yang tidak ada. Kalau grassroots atau dari SSB ini tadi kembali, memang satu pelatih kepala itu mencakup semuanya. Kalau di klub-klub profesional itu sudah mulai sekarang. Kita tahu sendiri
penjaga gawang ada pelatihnya sendiri, lini belakang ada pelatihnya sendiri, lini tengah ada pelatih sendiri, dan lini depan. Nah, tetapi hal itu nanti dikembalikan kepada pelatih kepala yang diramu oleh masing-masing pelatih di per pos masing-masing, Mel. Nah, kembali lagi ke Hoki Caraka tadi, memang sangat bagus ketika Melisa berbicara tadi. Dia semakin bagus ketika ada pelatih dari striker dari ini ya, dari Korea Selatan. Nah, memang ada perubahan signifikan dari Hoki Caraka, dari Ramadan Sananta, dari Dimas Derajat. Memang pasca itu memang ada Drastis, kemajuan ya. Nah, artinya disinilah harus membuktikan Hoki Caraka, di mana memang kalau di timnas kualifikasi Piala Dunia 3 tempat depan itu sudah sangat sulit untuk menggantikan perannya. Disinilah Hoki Caraka harus mengambil perannya. Ada tambahan lagi Kak? Kayaknya kita akan akhiri pembicaraan ini. Ya, saya pikir dengan pemain muda ya. Memang kan sejak bersejarah beberapa kali Sintayong mengikuti turnamen kan memang selalu menurunkan pemain muda, dan ini yang kesekian kalinya tim Sintayong memainkan pemain muda di turnamen yang levelnya tinggi ya. Jadi kita lihat aja pembuktian dari Sintayong. Saya pikir ya memang tipe Sintayong seperti itu dengan pemain muda yang lebih bisa diatur Sintayong. Mungkin saya pikir tidak bebal. Targetnya untuk ke final itu bisa tercapai. Kak, sebelum kita menutup pembicaraan ini, ada gosip-gosip di timnas kita Kak soal Justin Hapner Kak. Sudah baca? Ya, pemain inti tidak dipakai tuh. Pemain bagus ya, bagus itu. Banyak jadi pembicaraan dan ujung-ujungnya jadi bulian Kak ke Justin Hapner, dan membandingkan dengan Ezra Walian kan. Ezra Walian kan Dari Ajax ke Liga Indonesia. Ya, bukan berarti jelek juga kan. Nah, itu gimana Kak Odi melihat Justin Hapner yang tanda kutip menjelek-jelekkan klubnya karena dia tidak dimainkan? Menurut dia back bagus, dan itu menjadi bumerang dia dan menjadi pembicaraan. Tahu sendiri lah media kita kan Kak ya, bukan malah mengecilkan masalah itu, malah jadi membesar-besarkan masalah itu. Artinya ini salah satu, kalau memang hal demikian diutarakan oleh Justin Hapner, ini salah satu bentuk indisipliner atau bentuk tidak profesional dari seorang Justin Hapner. Karena siapapun kamu, superstar apapun kamu, semua pemain itu ketentuan ada di pelatih. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Karena pelatih itu menurunkan pemain yang dirasa cocok dengan skema dan pemain yang siap untuk bertanding pada hari itu, men. Artinya ini harus dikurangi lah oleh pemain timnas kita. Itulah yang meladeni netizen. Apalagi memang kan memang media sosial ini bisa menjadi surga dan neraka lah ya bagi pemainnya. Ketika kita naik, kita diangkat sampai ke surga. Ketika kita jelek, seperti dihempaskan ke neraka. Jadi artinya harus pandai-pandai pemain kita untuk bermain media sosial ini, men. Iya kan, di kontrak memang dalam sign kontrak kan tidak disebutkan main berapa kali kan, jadi terserah pelatih dong mau memainkan dia atau tidak. Seandainya memang dia tidak cocok dengan skema pelatih, ya suruh manajernya cari klub baru atau seperti itu. Kan banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan seperti itu ya, bukan berarti harus mengumbarnya ke media sosial. Tidak semua hal itu Calvin Perdong lah, diam-diam datang, diam-diam latihan, diam-diam main, diam-diam pergi hilang. Jadi menurut gimana Kak? Karena memang mungkin darah Indonesia mengalir kental di Justin Hapner yang hobi ya warga superstar. Ya, jadi ya mungkin itu. Tapi jangan sampai hal seperti ini malah membuat bumerang untuk dia sendiri seperti itu. Harusnya ya kurang-kurangin main medsos atau dikompromikan dengan manajer kata netizen cabut wifi di rumah. Iya, seperti itu sih. Namanya juga masih muda kan, masih umur 20-an tahun, masih membara, Mel. Tapi masih butuh validasi ya. Iya. Masih butuh validasi dan merasa seperti Ramos ya. Iya, Justin Hapner memang main bagus, tapi ya saya pikir masa depannya masih panjang. Wajar. Jadi Justin Hapner kan generasi Gen Z, men. Jadi dia masih pick me dan validasi masih perlu ditunggu dia. Butuh validasi. Oke, Kak. Terakhir ini prediksi Kakak. Tadi kita bahas dikit-dikit soal line up, tapi line up menurut Kak Odi. Oke, dan prediksi. Oke. Line up malam ini kalau kita melihat dari beberapa opsi terakhir dan beberapa pemerintahan terakhir,
mungkin untuk di pos penjaga gawang tetap kembali menjadi milik Cahya Supriyadi. 3 belakang akan ada Kadek Arel, Muhammad Ferrari, bisa jadi Robby Darwis atau Kakang Rudianto. Kalau seandainya Asnawi Mangku Alam bermain, saya yakin satu back terakhir itu menjadi milik Robby Darwis. Nah, sementara untuk bek kanan itu ada Asnawi Mangku Alam, tetapi lagi kembali ketika Asnawi Alam tidak bermain. Tadi kan pemberitaan terakhir dia belum fit ya. Iya, Belum fit. Kalaupun belum fit. Kalaupun belum fit, tapi kayaknya dia dimainkan deh malam ini. Karena kita butuh sosok Asnawi Mangku Alam. Nah, jadi Kalau nggak main siapa Kak? kalau tidak main tadi Robby Darwis Oke. posisi itu. Nah, sementara untuk wingback kiri akan menjadi milik Doni Tripamungkas. Gimana kita tahu sendiri tusukannya, syutingannya, capping-cappingannya itu sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Nah, terus untuk di dua lini tengah tadi saya tetap berpegang teguh pada Ferdinand. pilihan saya tadi, Doni Tripamungkas dan Marcelino Ferdinand. Sementara untuk 3 depan itu ada Pratama Arhan, ada Hoki Caraka, ada Victor Detan. Kenapa saya memilih Pratama Arhan dipasang posisi sayap kiri? Karena beberapa match kita tahu sendiri Sintayong mencoba Pratama Arhan untuk di lini depan. Hasilnya memang tidak terlalu buruk dan tidak terlalu bagus, tetapi dia memberikan warna tersendiri dari lemparannya, dari teknik larinya, dari syutingnya, Mel. Nah, mungkin itu. Untuk skor saya rasa mungkin 3-1 ya untuk menang kita, Mel. Kenapa saya bilang demikian? Laga perdana memang selalu berat dan faktor tuan rumah tentunya Myanmar tidak mau, Myanmar tentu tidak mau dikalahkan dengan begitu saja. Artinya mereka bakal juga ngotot mencetak gol. Tetapi dengan materi pemain yang ada sekarang dan dibandingkan dengan Myanmar menurut saya kita bisa menang dengan 3-1. Tapi kita tidak kebobolan menurut saya. Oke. Menurut Kakak yang nyekor siapa? Wah, kalau itu Marcelino Ferdinand dan Hoki Caraka pasti mencetak gol malam ini menurut saya. Kak Teguh. Line up menurut Kak Teguh. Sintayong itu kan biasa menurunkan pemain yang memang kebiasaan cocok dengan taktik mereka. Dan kalau dari statistik memang Cahya Supriyadi oke bermain di Liga 2, tapi saat itu bermain di Liga 2. Tapi beberapa pertandingan yang Cahya Supriyadi bersaing dengan Dava Fasya selalu menang seperti itu, kan. Mungkin dari Dava Fasya ini main di Borneo FC. Enggak, timnas U20 yang kiper utama dia Kak. Ya itu tadi saat di Piala Asia U20 kemarin. Bukan Piala Asia, Piala Asia U20 yang di iya, Uzbekistan. Itu dia pilihan utama ya, itu saat Dava Fasya bersaing dengan Cahya Supriyadi. Dava Fasya terus yang main. Nah, seperti itu, men. Saya pikir dengan kepercayaan yang dimiliki Sintayong terhadap Dava Fasya dan terlebih dia satu-satunya pemain yang bermain di Liga 1 walaupun kalah bersaing dengan Nadeo Di posisi penjaga gawang. Saya pikir Dava Fasya memiliki kesempatan itu walaupun Cahya Supriyadi bukan kiper buruk walaupun bermain di Liga 2 kan. Memang kalau tingkatan ininya memang berbeda tapi jam bermainnya kebanyakan Cahya Supriyadi. Tapi saya pikir Dava Fasya menit bermainnya lebih banyak. Ya, Cahya Supriyadi, tapi Cahya Supriyadi kan di Liga 2 kan. Lain tingkatan level ya. Saya pikir Dava Fasya malah berpotensi untuk main seperti itu, men. Ditambah kepercayaan Sintayong di beberapa pertandingan yang di under usia 20 tahun ya saat Dava Fasya dan Cahya Supriyadi bertarung untuk memperebutkan satu posisi. Untuk 3 depan saya pikir ya Ferrari, Kadek Arel dan Kakang. 3 belakang. Iya, 3 belakang. Ferrari, Kadek Arel dan Kakang. Karena Kakang di Persib Bandung juga banyak bermain di posisi CB kiri dan di Persija Ferrari bermain di CB kanan dengan 3 back dan Rizky Ridho ini taruh di sebelah kiri kalau di Persija dan Kudela dia di kiri ya? Rizky Ridho di kiri kalau kebanyakan saat main di Persija dan Kudela di tengah 3 back itu kan. Jadi saya pikir satu tempat di CB kanan itu milik dari Ferrari dan Kadek Arel walaupun jarang bermain dengan 3 back walaupun di Bali walaupun di timnas di bawah asuhan Indra Sapri saya pikir memang dia menjadi leader libero untuk menenangkan rekan-rekannya seperti itu sama seperti
saat dia bermain di U23 saat bermain dengan Iqbal Dwi Jangge ya. Oh, iya, Iqbal Dwi iya. Jangge yang usianya relatif lebih muda dari dia bisa mentorin dia gitu. Dan ini rekan-rekannya yang lebih senior, saya pikir dia akan menjadi lebih nyaman bermain dengan 3 back ini. Untuk sayap kanan, jika Asnawi bermain, saya pikir tetap Asnawi. Tetap itu pilihan utama. Pilihan utama. Kalaupun dia nggak main, Ya ada Robi Darwis, ada Sultan Jaki yang Oh, dari iya, itu Sultan kan Jaki yang jebolan U17 pukulnya Asnawi ya. dia bek kanan kan? Ya bek kanan bisa dibagi bek kanan saat main di itu kan bisa ganti saat bisa berganti sama Walbar Jardim kan saat itu Oh kan. iya, benar. Oke. Untuk bek kiri saya pikir Prapa Arhan dengan senioritasnya dengan kemampuannya tetap menjadi prioritas untuk di posisi kiri. Beda ya dengan Kak Odi tadi kalau Untuk starting 11 pertama ya. Oke. Untuk misalnya berubah ini mungkin bisa didorong ke depan. Oh, Tapi iya. saya pikir Pratama Arhan tetap ada di lapangan dimanapun posisinya. Bisa di depan ataupun sedikit dari belakang. Tapi untuk 11 pertama saya pikir Pratama Arhan tetap di wing back Oh, kiri. maksud kakak waktu pas main ya bisa dia Ya, maju bisa atau saat posisi tinggal Pratama Arhan maju didorong ke depan dan diganti Doni Tri itu bisa terjadi. Oke. Tapi untuk starting 11 pertama saya pikir Pratama Arhan tetap di wing back kiri dan di tengah Ryan Hanan dan Arkan Fikri tetap berpotensi untuk main. Satu di antara mereka Arkan Fikri tetap dipastikan bakal bermain tapi tandemnya itu yang menjadi pilihan. Iya, benar. Terlalu sayang jika Marcelino diletakkan di gelandang CMF ya jatuhnya karena Pak Marcelino itu biasa bermain lebih dekat ke gawang kan sehingga bisa menjadi dia AMF atau dari penyerang kiri ditarik ke tengah seperti itu Mel. Tapi Marcelino tidak sangat disayangkan Kalau bermain dia di ditaruh di tengah dan terlalu jauh dengan gawang, apalagi ini kelasnya masih ASEAN seperti itu. Jadi kemungkinan dia bisa ditaruh di IMF atau di wing back di penyerang kiri. Dan dua depan jika Rafael Strike bermain, saya pikir satu tempat bakal diisi Rafael Strike dan Hoki Caraka. Jikapun tidak ada ya Terdetan bisa bermain di sana. Kalau Rafael Strike main, kemungkinan banyaknya tak gol nggak Kak dia di sini? Iya, Di timnas senior yang khusus AFF ini. Ya saya pikir dengan di round 3 itu pressing pemain belakang dari Arab, Jepang itu kan gila-gila Iya. kan dibandingkan dengan di Jangan level dibanding. ASEAN. Iya di level ASEAN pressingnya tidak terlalu cepat, terlalu ketat dan itu terbuktikan beberapa kali Rafael Strike juga mencetak gol saat yang under 23 Iya, kan benar, itu itu melawan tim-tim brace dia kan, ya, dua kan. yang di kualifikasi Piala Asia 23, Piala Asia itu kan memang mungkin levelnya Rafael Strike masih di situ. Jadi ini Masih menjadi di timnas junior lah itu. ya kan beberapa Tidak banyak ada. pandit juga yang bilang beri dia waktu di timnas junior seperti itu. Tapi dengan di Piala AFF ini saya pikir Piala Amek ini iya, ya. Hoki Caraka dan Rafael Strike itu harus membuktikan diri mereka di sini. Seperti itu ya. Kalau belum bisa tidak bisa menjebol juga masih ada Arkan Kakak yang bisa menjadi super sub kan. Tapi khusus untuk Arkan Kakak jangan diberikan beban yang terlalu tinggi, terlalu berat seperti itu. Untuk skor, Sintayong itu biasa memulai turnamen dengan defense yang rendah sehingga ya walaupun kita belum tahu kan karena kita tidak pernah melihat pemain-pemain ini bermain secara tim secara seluruh kan. Benar. Nah, untuk biasanya memulai pertandingan dengan set rendah dengan lini belakang yang padat, saya pikir Indonesia kemungkinan besar malah tidak kebobolan dari pertandingan ini dengan melawan Myanmar karena ya bukan meremehkan tapi memang walaupun pemain-pemain Myanmar menurunkan pemain seniornya tapi kemampuan kita tidak kalah dan otomatis dengan tengah ke belakang yang padat peluang Indonesia mencetak gol itu agak sedikit jadi sehingga walaupun bisa mencetak gol saya pikir tidak terlalu banyak dengan kemampuan saya pikir dengan skor 2-0 pokoknya Indonesia tidak kebobolan berpotensi Indonesia menang gitu kayak itu sih Mel. Yang penting Indonesia tidak kebobolan gitu Mel. Malu, yang penting menang. Yang penting menang. Tapi main bagus. Main bagus. Oke. Tapi setelah hari ini kayaknya malam ini 3 hari setelah dari Iya. ini tanding lagi ngelawan di ini ya. Di Indonesia Di lawan Laos. Indonesia ngelawan Laos. Ya. Oke, di Manahan ya. Di mana Bukan Laos. lagi Dan di tiketnya sudah sold sold out. Iya. Kata Erick Thohir ya. Iya. Oke. Karena kan memang tidak terlalu
banyak. Kapasitasnya hanya 40.000 Dan harganya juga. paling murah 125.000 kan. Tapi katanya paling mahal di antara negara lain, Kak. Iya, Di kan. antara yang dijual oleh Singapura, Malaysia. Ya kan kita kan kembali lagi kita ini mengakomodasi untuk pemain di round 3 dan ini kan salah satu bagiannya kan. Jadi pendanaan di sini bisa diletakkan di itu karena kita menggunakan banyak uang, Mel. Apalagi kita harus terbang lagi ke Australia. Benar. Belum lagi kita masih ada Jepang lagi gitu match kan. ke Jepang. Apalagi kalau kita masih berpeluang untuk lolos di ronde 4 itu kan mainnya bukan di Indonesia. Jangan dan- ada empat langsung menang lah. dan itu membutuhkan biaya yang tidak Doa. kecil sehingga kita ya wajar-wajar saja kalau PSSI Naikkan sedikit harga. menaikkan harga tiket. Oke. Baiklah, Tribuners, sudah kita bahas malam ini. Untuk skor boleh Tribuners komen di YouTube Tribun Sumsel atau Selipu ke TV. Kita balik lagi tanggal hari Rabu atau Kamis ya. Kamis Tanggal di 12. di tempat yang sama, di hari yang berbeda. Untuk itu jangan lupa komen yang baik-baik, komen yang mendukung. Sampai jumpa, saya Melisa. Saya Odi. Saya Teguh. Nah. Dadah. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll
They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. On my face and I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with that you'll figure it out.